Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya tidak sekedar mengawasi tentang PTM, tapi saya memilih mengawasi PTM di sekolah-sekolah yang ada anak-anak pengungsi luar negeri. Karena Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka pintu ya atas akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi yang memang berada di wilayah Jakarta. Nah, kebetulan ini di wilayah Kecamatan Kembangan karena ada anak-anak pengungsi di dekat sini domisilinya ya, akomodasinya, maka mereka kemudian bersekolah di beberapa sekolah negeri. Salah satunya SD Negeri Srengseng 04 Kembangan Jakarta Barat. Nah, seperti apa pengawasannya? Saya akan ngobrol dengan anak-anak pengungsi, guru-gurunya juga ya. Nah, seperti apa nanti ikuti terus. Ayo. Anak-anak PTM 50% ya Pak ya? Iya, 50%. Jadi kita pakai blended learning. Oke, Bapak. 50% dari rumah karena sudah selesai. Iya. Jadi pakai blended ya. 50%. Berarti Bapak kalau ditanya sama saya suka PTM apa PJJ? Saya lebih suka PTM. Kenapa? Lebih mengena ya. Lebih enak gitu menyampaikannya gitu. Lebih enak menyampaikannya ya. Iya, menyampaikan materi itu lebih tuntas. Lebih suka. Anak-anak menurut Bapak juga lebih suka PTM? Bisa ditanya langsung ke anak-anaknya dulu. Di sini ada yang ini ya, mengungsi dari luar. Oh iya, ada satu dan yes. Bisa bahasa Indonesia juga. Belum lancar sih. Belum lancar tapi bisa. Dan tidak ada masalah ketika dia mengikuti pembelajaran. Tidak ada masalah, tapi ya karena kata-katanya masih minim ya. Duduknya saya. Duduknya ya bagus. Saya izin boleh nanya 2-3 anak tentang PTM? Iya, silakan. Namanya siapa? Sakinah. Sakinah lebih suka PTM apa PJJ? PTM. Lebih suka PTM. Iya. Kenapa? Biarin bisa ketemu sama temen-temen. Oh gitu. Dapat uang jajan nggak sih kalau sekolah begini? Dapat. Jadi memang lebih suka belajar begini ya? Iya. Seru ya ketemu teman-teman ya? Nama kamu siapa? Ramadan lebih suka PTM apa PJJ? PTM. Kenapa? Lebih seru aja. Lebih seru. Kalau dulu PJJ itu yang cukup lama itu siapa yang ngajarin? Kadang sendiri soalnya mama sama papa lagi kerja. Oh, mau papa kerja. Jadi belajar sendiri ya? Iya. Agak kalau susah jadi bingung ya? Kalau ini enak ya? Iya. Bener Pak, lebih suka PTM. Halo, kenalan, siapa namanya? Narjis. Siapa? Narjis. Oke. Narjis. Oke, kamu lebih suka PTM apa PJJ? Hah? Kalau belajar ke sekolah lebih suka apa belajar dari rumah? Dari sekolah. Dari sini, dari sekolah. Ada kesulitan? Enggak. Ini apa sih pelajaran apa hari ini? Matematika? Oh, kelas 5 ya? Oke. Teman-temannya baik-baik nggak di sini? Baik-baik. Cantik ya, Bu? Cantik, Bun. Iya. Oke, umur kamu berapa? Tahun? Bisa bahasa Indonesia? Agak Sudah sulit. mulai bisa, tapi sedikit-sedikit ya. Tapi bisa mengikuti kan sayang ya? Bisa ikutin pelajaran ya? Oke. Ikut ekskul menari juga, Bunda. Oh, kamu ikut ekskul menari? Menari apa? Tari apa, Narjis? Bunga Jumpa ya. Oh iya? Iya. Bisa nari? Semangat, Bun. Semangat ya? Semangat, tapi iya. Dia tinggi juga Iya, sih ya, betul. bagus untuk penari. Tetap semangat ya. Oke. Halo, siapa nama kamu? Ahmad. Siapa? Ahmad. Ahmad lebih suka PTM apa PJJ? PTM. Kenapa? Seru. Serunya kenapa? Seru belajar sama guru apa seru sama teman-teman? Belajar sama teman-teman? Belajar sama teman-teman. Sama teman-teman ya. Kalau di rumah nggak enak ya, sepi ya. Ibu wali kelas ya? Iya. Pulang 1B. Ibu lebih suka PTM apa PJJ? Kalau saya sukanya PTM. Kenapa? Apalagi 100% kita ngajar langsung semua anak, Bu, dari belakang. Iya. Terus kalau PJJ, Bu, kalau kita ngadakan ulangan, orang tuanya bantuin. Kita nggak tahu, nggak murni. Kalau sekarang ketahuan, oh yang ini ternyata nggak bisa nulis gitu. Oh iya, setelah PTM baru keungkap iya. ya. Nah, termasuk yang itu, yang anak masih luar negeri di sini ya, Ini Ali ya. Afghanistan, Bu. Oh gitu, dia bisa mengikuti dengan baik. Bisa. Kalau PJJ dia nggak pernah ngerjain, Bu. Oh ya? Kalau saya telepon nggak diangkat. Nah, terus tadi saya tanya, kemarin saya tanya, kenapa nggak ikut PJJ? Tidak ngerti katanya. Oh, tapi kalau PTM bisa. Pinter, Bu.
Oh, pinter ya. Namanya siapa, Ali? Alisina Safdarian. Oh ya, bisa bahasa Indonesia, Ali. Lancar Bu, lancaran dia. Ada ayahnya. Lancaran dia. Oh iya, siapa nama lengkapnya? Alisina Safdarian. Oh, kamu lebih suka belajar di sekolah gini daripada di rumah ya? Ya. Kenapa? Bu Saidah. Nggak tahu. Nggak tahu ya, tapi lebih ngerti kalau dengan bu guru. Ya. Langsung seperti ini. Ya. Apa pelajaran yang paling kamu suka? Tema apa? Sang berhitung. Ya. Oh, berhitung kamu paling suka. Ya. Bahasa Indonesia tidak ada masalah. Enggak. Teman-teman baik-baik. Baik. Baik-baik katanya. Bu guru juga baik ya? Ya. Oh, kamu berapa bersaudara, sayang? 4. 4. Kamu sebelah anak kelas keberapa, satu. Ali? Kelas 1 juga. 1. Anak pertama? Ya. Oh, kamu bisa mengikuti pelajaran kata bu guru ya? Ya. Kamu pintar ya? Tetap semangat ya. Halo, namanya siapa, sayang? Afika. Alvita. Kamu lebih suka belajar di sekolah apa di rumah? Di sekolah. Kenapa? Ketemu teman? Karena banyak teman-teman. Oh, karena teman-teman di rumah. Kamu anak keberapa? Anak laki. Oh gitu. Jadi kalau di sana nggak ada teman ya, kalau di rumah ya. Kalau di sini banyak teman ya. Kalau belajar sama bu guru enak. Enak, bisa ngerti. Udah bisa baca? Udah. Udah. Pinter, semangat ya. Abi, kamu lebih suka belajar di sekolah apa di rumah? Rumah. Di rumah. Oh gitu, kenapa sayang? Ada mama ya? Ada. Nah, yang suka ngajarin mama ya? Enggak. Enggak, siapa? Aku. Aku belajar sendiri. Iya. Hebat. Iya. Oh, kamu sukanya apa? Berhitung suka nggak? Iya. Suka. Nulis? Hah? Menulis? Udah. Suka. Membaca udah bisa belum? Belum. Belum, tapi tetap semangat ya. Ya. Ibu lebih suka ngajar PTM apa PJJ? PTM ya Bu. Oh gitu, kenapa Bu? Kita lebih apa ya sama anak lebih interaktif, lebih enak menyampaikan materinya juga lebih enak. Kemudian anak-anak juga lebih senang. Tadi kan seminggu kemarin ada PJJ kita. Iya. Terus anak-anak bagaimana belajar di rumah anak-anak? Nggak mau Bu. Kenapa? Bosan. Bagaimana belajar di rumah? Senang belajar di mana? Kenapa senang di sekolah? Oh, ada Bu Eni. Ada Bu Eni. Ada siapa lagi? Ada teman-teman. Jadi lebih enak ya Bu ya kita menyampaikan iya, materi iya. juga. Ini kelas berapa? Kelas 1. Oh kelas 1. Mayoritas udah bisa baca? Ada beberapa yang belum ya karena PJJ pengaruh PJJ banyak Pengaruh sekali banget, ya. Jadi kita mantonya kurang seperti kemarin kita PJJ seminggu ya. Iya. Ternyata anak-anak yang baru mulai membaca seminggu mungkin karena di rumah juga orang tuanya sibuk atau kurang telaten jadi mundur gitu. Jadi kita harus pengaruh mengingatkan. ya. Jadi harus mengingatkan. Di rumah kemarin belajar nggak? Bacanya kurang ya? Oh, jadi ini beda seminggu-seminggu karena 50%? Enggak, jadi kita atau sekarang ini kemarin karena ada PAT kelas 6. Oh, PAT ya. Mau nggak mau ke libur apa semuanya belajar dari rumah. Ya. Ibu di sini ada anak yang masih luar negeri yang dari Afghanistan Ya. katanya. Itu bagaimana pembelajarannya, prosesnya mereka? Apa anak ini ada berapa satu? Satu. Oke. Heeh. Itu bagaimana? Kebetulan anaknya aktif ya. Oh, Bahasa Indonesianya dia lancar. gitu. Jadi Nggak ada anaknya kendala. nggak ada kendala ya. Cuma kalau beberapa tentang pemahaman kita harus ngejelasin dulu. Oh ini begini loh maksudnya gitu. Oh ya, ya makna dari sebuah kata Iya, itu dia. iya, tidak semua Tidak paham. pahami. Iya, namanya juga anak seumur segitu Iya, juga ya. tapi pengaruh. termasuk anak yang lancar, anak yang cerdas. Pintar juga ya, berarti semangat dia Ibu ya. Semangat. Wah, itu bagus sekali. Keren. Siapa emang namanya? Idris. Idris. Iya. Wah, Idris lebih suka belajar di sekolah Iya. dibanding di rumah. Kalau di rumah suka nggak? Enggak. Oh enggak, ya benar Bu, di rumah nggak suka katanya. Lebih suka di sekolah ya, karena diajarin sama bu guru ya. Iya. Kamu sudah kenal sama teman-teman di kelas? Ada. Baik-baik teman-temannya? Iya. Iya. Kamu senang belajar di sini? Senang. Senang. Iya. Sudah bisa baca? Bisa. Wah, hebat. Yang ngajarin baca bu guru atau di rumah dilatih? Di rumah diulang juga? Di rumah juga. Di rumah juga diulang? Ada yang ngajarin? Iya. Ibu atau bapak? Atau ayah?
Bukan, saya sendiri. Oh, kamu sendiri? Iya. Kamu belajar sendiri? Iya. Hebat kamu ya, emang pinter. Tadi senang ya nari apa sih tadi? Senang penguin sama 1, 2, 3. Oh, iya. Sekarang kamu udah hafal nama temanmu satu-satu, udah hafal ya? Iya. Sudah hafal ya? Iya. Terus semangat ya? Iya. Nggak ada masalah, nggak ada kesulitan ya dalam belajar ya? Enggak. Kamu juga bisa belajar sendiri ternyata ya? Bisa. Pintar. Oke. Boleh, Bu. Silakan baca Idris, anak hebat, pintar. Yang keras suaranya, Nak. Suaranya yang keras sih. Ya, boleh dibaca, Nak. Benda-benda di sekitar memiliki berbagai ukuran. Ada benda yang berukuran besar, ada benda yang berukuran kecil. Bola memiliki ukuran yang berbeda-beda. Bola tenis dan bola pingpong berukuran kecil. Bola basket dan bola sepak berukuran lebih besar. Pintar. Lancar ya, maksudnya nggak Iya. ada ininya, Dan cara membacanya kesulitannya. pun sudah pas gitu. Pas ya, Iya, nadanya, intonasinya. Iya. Keren, hebat. Terus semangat ya. Ini kan ada 3 Bu, 1 keluarga. Oh, sekolah di Narges di kelas 5. Yang kelas 5 tadi, Bun. Kemudian Elias di kelas 3. kelas 3 Elias, Kemudian Idris. Oh, ini berarti anak ketiga. Ya, masih ada 2 di rumah ya, masih ada adik 2 ya. Masih punya 2 adik. Iya. Umur berapa adiknya? Umur 7. 7 tahun. Iya. Nah, satu lagi. Kembar adiknya. Juga kembar. Oh, kamu punya adik kembar ya? Ayahnya cerita kalau Narges, Elias dan Idris itu yang paling pinter, paling komunikatif, paling itu Idris. Oh. Jadi kalau mamanya pergi ke supermarket atau ke Indomaret gitu, yang suka diajak dia. Oh, karena dia mampu ini ya berkomunikasi. Iya, dan tidak pemalu anaknya. Kata ayahnya kemarin cerita banyak begitu. Jadi misalnya kalau ibunya kan tidak bisa bahasa Indonesia, nggak begitu, hanya beberapa kata gitu. Jadi kalau misalnya dia pengen ini, dia nanti tanya ke pelayannya, mamaku cari ini. Jadi dia yang translate-nya. Yang translate ke petugas di Indomaret. Indomaretnya. Iya. Jadi mamanya kalau kemana-mana selalu dia yang diajak. Andalannya. Iya, betul. Betul. Iya. Wah, hebat ya. Kamu yang jemput ya? Kamu sekolah juga? Oh, kamu PJJ? Siapa namanya? Elias. Ilyas juga sekolah di sini? Sekolah. Oh, kelas berapa? 3. Kelas 3. Kamu lagi PJJ ya? Iya. Makanya jemput adikmu ya, Ali ya? Jauh tempat tinggalnya dari sini, rumahnya? Dikit. Sedikit. Naik apa ke sini, sayang? Jalan kaki. Jalan kaki. Oh, jalan kaki ya. Jadi memang bisa pulang pergi, tapi adiknya memang tetap harus ditemanin ya. Kamu kelas 3? Iya. Oh, kelas 3. Kamu bisa bahasa Indonesia juga ya? Bagus. Kamu ada kesulitan belajar nggak di sekolah ini? Ada susahnya, sulitnya? Nggak ada ya? Oke deh, semangat ya, terus semangat ya, makasih. Assalamualaikum. Gurunya ada berapa, Bu? Gurunya semua ada 16. Oh, Bunda. 16. Iya, kebetulan lagi ada di kelas. Oh iya. Nah, ini deh. Apa kabar Ibu Ibu? Retno Saya dari Retno dari KPAI. Oh, ini ruangan gurunya ya? Iya, Bunda. Jadi satu-satu gini ya? Iya. Tapi jadi kalau dari ini sih udah ke tembok gitu ya? Iya. Tapi mau digimanain lagi ya Bu? Susah jaga jarak ya? Betul. Ruangannya kecil, orangnya Iya. banyak gitu. Karena Ini- kita dulu kan grouping, Bun. Grouping. Malah mati nih. Ini kayaknya dulu grouping ya. Iya. Oh. Antara 07 dengan 04. Ya. Gitu. Ini kan nggak nyampe semeter ya kiri kanan. Habis nggak ada tempat lagi. Iya, betul, Bunda. Ya mudah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Iya, sama-sama. Tetap semangat ya, pinter-pinter. Oke. Ini yang jemput adiknya keren banget sih kamu. Jadi jemput kakaknya sama adiknya ya. Dia menggantikan ini ya ayahnya orang dewasa.
Jalan kaki. Berapa jauh sih sebenarnya? Berapa ini ya Pak? Jauh juga ya? Cukup jauh ya? Enggak dekat sih. Oh, nggak jauh. Sekalian olahraga ya. Paling kamu? Kenapa? Biar nggak gemuk. Oh, biar. Tapi kamu paling gemuk, yang lain kurus ya. Tapi ini nggak gemuk tahu. Ini bagus badanmu. Bagus. Hah? Gemuk sekarang dari bandingnya dulu ya. Oh, dibanding dulu. Senang makan ya? Kalau ini susah makan. Susah makan. Milih-milih makan ya. Kalau kamu makan apa aja mau ya? Gampang ini. Oh, makan apa? Paling doyan masakan Indonesia apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Dulu di Everson nggak ada ya nasi goreng ya? Pas di sini ada nasi. Adanya apa? Kalau Biryani. apa? Biryani. Biryani itu apaan sih? Dari nasi. Kayak nasi. Oke, nasi. Tapi nggak sama. Nasinya nasi kuning. Nasi kuning. Oh, berarti pakai ini ya? Kambing. Ya, pakai kambing ya. Tapi kalau ini nasi goreng sudah doyan sekarang ya. Kalau rendang, tahu rendang nggak? Enggak. Tempe tahu nggak tempe? Tempe enggak ya? Kalau tempe tahu ya? Gado-gado. Enggak. Empek-empek enggak ya? Masakan Indonesia banyak yang enak. Kalau nanti dicoba ya. Biar kamu tambah gemuk ya. Udah berisi nih. Kamu harus doyan. Apa? Ayah suka pintar masak apa ayah? Ayah, kebab. Kebabnya enak. Bu Guru pernah dikasih nggak? Nggak pernah. Nanti Bu Guru dikasih ya, bilang sama ayah. Bikinin khusus buat Bu Guru gitu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya sudah berada di SDN Negeri Srengseng 04 ya Bu ya, Jakarta Barat. Ini di wilayah Kecamatan apa Bu? Kembangan. Jadi ini di Kecamatan Kembangan. Dan kenapa ke sini? Kita melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka, tapi ini punya catatan tersendiri. Karena di sini adalah sekolah ya yang menampung anak-anak pengungsi dari luar negeri. Tadi saya sudah keliling sekolah, sudah sempat juga ngobrol dengan anak-anak pengungsi itu dan beberapa anak di sini terkait dengan PTM. Nah, seperti apa sebenarnya kebijakannya dan seperti apa sih sebenarnya anak-anak ini ya bisa diterima di sini? Kita akan ngobrol dengan Ibu Kepala Sekolah. Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya ya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya agar terus terupdate dengan video-video tentang sekolah, pendidikan, dan anak. Bu, tak kenal maka tak sayang. Iya, benar. Kenalan dulu nama Ibu, jabatan, udah berapa lama di sini, sebelumnya di mana? Baik. Udah Bu, udah. Terdengar. Nama saya Sumarti. Saya di sini sebagai kepala sekolah. Mulai bulan September saya September menjabat. Tahun 2022. 22. Iya, 20, saya 21. Mohon maaf ya. Bulan September tahun 2021 saya mulai menjabat di sini dan sebelumnya saya memang bertugas di SDN Srengseng 01 sebelah sebagai guru. Oh, sebelahnya ini ya. Iya, Oke. Bunda. Nah, Bu, kan di sini sudah melaksanakan PTM ya, tapi Iya, sistemnya tuh 50%. Masih 50%. Berarti 50% masuk, 50% dari rumah. PJJ. Oh, itu sejak kapan, Bu? Kebetulan kita belum lama ini sudah 100% ya Bunda ya. Tapi berhubung di awal Januari ya? Iya, betul. Berhubung kita ada peningkatan COVID, maka kita 50% lagi. Oke. Gitu. Pernah ada kasus nggak sih di sekolah? Kasus Satu COVID? kali Bunda. Terus ditutup sekolah? Ditutup 5 hari. Selama 5 hari yang itu siapa? Anak apa Anak guru? kebetulan, Oh. anak kelas 4, kebetulan ayahnya berdinas keluar, begitu pulang mungkin Positif, anaknya tertular ya? Iya, tapi kebetulan anak ini tidak masuk Bunda, sedang PJJ. Oh, jadi tidak ada masalah tidak ada penularan iya. ya. Tapi Tidak ada sekolah tetap kontak. ditutup ternyata selama 5 hari. Iya. Mungkin SOP-nya memang Karena begitu. harus disemprot. Ya, disemprot. Ya, jadi memang pernah ngalami. Nah, sekarang kita mau tanya. Ini ada catatan memang ada anak-anak pengungsi ya, Iya, luar Bunda. negeri. Gimana Bu ceritanya mereka nih bisa diterima di sekolah ini? Nah, kebetulan kalau anak-anak ini kan memang dari tahun 2019 Bunda di sini. Jadi memang saya belum tahu bagaimana proses penerimaannya pada saat itu gitu. Oh gitu. Iya. Nah, tapi yang kelas 1 juga Juli Ibu belum ada. Belum, iya. Oh, tapi memang ada kakak-kakak kelasnya. Jadi total ada berapa yang sekolah di sini? Yang ada di sini 5 Bunda. Ada 5. Iya, Yang bersaudara? Yang bersaudara yang di kelas 1, terus di kelas 3,
dan di kelas 5. Oke. Itu satu keluarga. Ya, yang Nah, dua lagi Yang 2 lagi di kelas 3 dan 1 lagi di kelas 1B. itu tidak di kakak ini, Tidak, berbeda. berbeda, Jadi iya. sebenarnya ada dari Ada 3 dua. keluarga ya kalau disebut ya. 3 keluarga. Nah, betul. mereka di sini itu gimana Bu pergaulannya? Apakah diterima atau mereka membaur? Kalau untuk pergaulan mereka sudah membaur Bunda dengan teman-temannya, walaupun mungkin ada bahasa yang Belum, tadi yang kelas 5 ya Bunda, bahasa Indonesia belum lancar, tapi tetap mereka bermain bersama. Oh gitu. Terus Iya. guru katanya juga memberikan kesempatan ya untuk yang karena dia punya kesulitan bahasa, tetap diberi kesempatan untuk. Ya, jadi kalau yang anak-anak yang pengungsi ini kita setiap hari PTM selama kita PTM. Jadi tidak kita berikan PJJ. Tapi kebetulan yang kelas 1 tadi Bu, yang si Ali setiap hari masuk. Setiap hari dia masuk. Setiap masuk, Edris juga setiap hari masuk. Oh, khusus untuk mereka, Khusus karena untuk memang si Yarges karena kan takut kesulitan nanti, ya, dia. untuk memahami bahasa itu mungkin sulit. Tapi kalau untuk matematika mereka bisa lepas lah dari Bisa rumah lepas karena angka-angka kali ya Bu ya. Iya. Dan sama prinsipnya di sana maupun di mana-mana ya Iya, kalau angka. betul. Oh, jadi mereka ini PTM terus ya PTM karena terus, Bunda. melatih mereka soal bahasa, kemampuan-kemampuan lain Iya, gitu ya. Bunda. Jadi guru-gurunya sudah melayani sedemikian Iya, rupa ya. iya. Itu kebijakan sekolah ya Bu ya. Kebijakan sekolah aja Bunda. Oh, luar biasa ya. Nah, kalau sikap guru-guru sendiri itu dengan masuknya mereka itu apa Bu? Justru ini memang inisiatif dari guru-guru. Meminta izin saya, Bu, bagaimana kalau anak-anak ini kita istilahnya ikut PTM setiap hari? Oh ya silahkan, tidak masalah gitu. Oh, jadi gurunya yang perhatian Iya, banget. Gurunya kan- luar biasa ya. Apalagi yang ada yang di kelas 2 yang hari ini izin ya Bunda, itu gurunya memang satu bahasa Inggrisnya memang pintar ya, jadi komunikasi lancar lah kalau setiap hari. Oh, karena gitu. anak-anak ini bisa bahasa Inggris Iya, sesungguhnya. bahasa Inggris, iya. Oh, iya, Jadi iya, untuk iya. khusus kelas 2 ya Bunda, itu memang gurunya dia bisa bahasa Inggris, jadi komunikasi belajar di sekolah itu lancar. Lancar. Iya, tapi justru kalau di rumah, nah itu dia Bunda, sulit untuk memahami gitu. Luar biasa ya. Jadi memang anak-anak ini betul-betul terlayani ya, hak atas pendidikannya dilayani. Ini sekolah negeri loh ya. Mereka juga dipahami lah kondisinya ketika misalnya ada kesulitan bahasa. Ya, jadi bahkan guru-gurunya berinisiatif ya Betul, Bunda. untuk memberikan pembelajaran istilah tatap muka ya. Iya. Jadi artinya mereka dibeli tambahan lebih sebenarnya Betul, ya. iya. Kalau yang lain gantian, mereka tidak, bukan lantaran mau mendiskriminasi bukan, tapi lantaran memahami bahwa ini berbeda gitu, ada kesulitan dalam bahasa dan gurunya juga dengan sabar bahkan meminta kepala sekolah untuk izin ya, iya. dan kepala sekolah mengizinkan. Betul. Terakhir Bu, harapannya apa Bu? Harapannya ya mudah-mudahan anak-anak ini sama dengan yang lain ya Bunda, menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, ya pokoknya hebat, jadi anak hebat. Oke ya. Demikian ya percakapan kita dengan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih banyak Ibu ya Sama-sama, atas waktunya, Bunda. tetap semangat melayani anak-anak. Terima kasih. Oke, sekarang kita bersama dengan Ibu Astin. Ibu Astin ini adalah perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kita akan bertanya seputar kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuka akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi luar negeri ya. Ini kan sesuatu yang patut diapresiasi. Ibu, terima kasih atas waktunya. Iya. Bu Astin, kenalan dulu nama, jabatan. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Perkenalkan nama saya Astin Julaiha, jabatan saya sebagai Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian Bidang SD dan PKLK. Oke, di Dinas Pendidikan Pendidikan Provinsi Provinsi DKI Jakarta. Bu, ini kan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah lama nih Bu ngebuka pintu akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi luar negeri ya. Nah, sebenarnya kalau di level dinas sendiri gimana Bu pandangannya terkait ini? Iya, terima kasih. Pada intinya, Dinas Pendidikan Provinsi DKI itu menerima karena melayani Dinas Pendidikan ini melayani pendidikan untuk semuanya. Jadi supaya pendidikan ini tuntas berkualitas untuk Oke, semuanya. iya, Jadi iya. siapapun itu yang itu berhak menerima ilmu itu. Hak atas pendidikan ya. Karena Hak sebenarnya pendidikan. ya hak atas pendidikan anak manapun Anak ya. manapun. Dan karena ini adalah pengungsi luar negeri yang stay di Jakarta ini Iya. cukup lama, maka berdasarkan konvensi hak anak memang pemerintah wajib ya
membuka akses pendidikan bagi anak-anak ini selama mereka berada di sini, karena itu memang Konvensi Hak Anak dan pemerintah Indonesia sudah meratifikasi. Nah, Pemprov DKI Jakarta berarti melalui kebijakan itu membuka ya Bu, apalagi kursinya ada yang kosong gitu ya. Betul, tapi ini tidak diterima melalui PPDB ya Bu, gimana? Jadi caranya? Kami artinya mereka itu berkunjung ke kami ke dinas izin gitu, terus kami memfasilitasi mencari tempat-tempat yang di mana kosong dan sesuai dengan tempat tinggalnya tentunya. Biar dekat ya Bu ya? Biar dekat supaya memudahkan mereka untuk itu. Jadi ya sesuai dengan dari kebijakan dari kementerian juga bahwa kita ya semacam ya titipan untuk belajar di sini. Iya. Ada surat edarannya ya. Ada surat edarannya. Bu, tapi kalau SMP ada nggak sih yang di SMP? Mohon maaf kalau untuk SMP ya ada ya, tapi untuk jumlah secara ininya kita nggak tahu karena kami memang bidang SD dan PKLK yang namanya. Oh gitu. Jadi sebenarnya di SMP ada walaupun mungkin bukan di sekolah negeri gitu ya. Oh, jadi sepanjang masih artinya semua jenjang pun kami terima kalau toh memang itu ada kursinya karena bagaimanapun lebih diutamakan memang yang warga negara Indonesia ketika memang ada kursi kosong seperti di SD diperkenankan. Tapi kalau di negeri nggak ada kan diizinkan ke swasta ya Bu ya, sampai level SMA ya. Oke. Ya jadi demikian ya sampai level jenjang SMA SMK pun kalau memang mau bisa. Hanya barangkali kalau negeri tempatnya terbatas. Karena negeri aja rebutan nih yang warga negara Indonesia dan penduduk Jakarta. Jadi boleh silahkan gitu, tapi karena SD ini banyak ya Bu, jadi memang banyak kursi juga dan itu boleh dia di sini. Ini anak-anak ini sebenarnya kalau secara pembiayaan gratis ya Bu? Iya, gratis. Jadi digratiskan ya oleh Pemprov DKI ya? Betul. Oke, sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan. Nah harapan Ibu sendiri apa terakhir? Harapannya mudah-mudahan semua anak-anak didik kita itu bisa menikmati atau mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Jadi jangan sampai ada anak yang putus sekolah. Oke. Ya sampai putus sekolah. Baik anak Indonesia maupun mungkin anak-anak dari pengungsi. Iya, pengungsi luar negeri ini ya. Oke, demikian ya obrolan kita dengan Dinas perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ya, sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe ya. Bagaimana subscribe? Segera subscribe agar terus terupdate dengan isu tentang video-video di sekolah, pendidikan maupun isu anak. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asti. Sama-sama Bu Retno.